Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga dimanapun berada, dalam lindungan Allah. Oke. Gue ingin membahas sebuah artikel dan juga beberapa update ya terkait dengan situasi Erik ten Hag. Seperti kita ketahui, pekan lalu hari Selasa merupakan hari yang dinantikan oleh banyak fans Manchester United terkait dengan masa depan Erik ten Hag yang dari awal memang Manchester United tidak pernah secara resmi menginformasikan mereka mempertimbangkan status dari Erik ten Hag. Kalau menurut gue ini lebih ke spekulasi dari media ya, di mana Manchester United mengalami rentetan hasil buruk, dimulai dari ketika menghadapi Tottenham Hotspur ya. Sebelumnya Manchester United gagal menang menghadapi FC Twente, lalu ya di kandang sendiri kalah telak menghadapi Tottenham Hotspur. Maka ada banyak spekulasi yang mengarah pada dua pertandingan selanjutnya Manchester United harus menang, yaitu adalah menghadapi FC Porto dan juga menghadapi Aston Villa. Dua-duanya adalah partai tandang. Kekalahan akan langsung menyeret Erik ten Hag ke pemecatan. Namun hasilnya justru dua-duanya seri, sehingga spekulasi kembali ini ya berasumsi banyak hal lah menurut gue. Dan dari The Athletic ditulis oleh jurnalis yang kompeten juga nih, Laurie Whitwell. Judulnya adalah Erik ten Hag kembali ke Manchester United dengan sebuah rencana untuk menghadapi Brentford, di mana ada ketidakpastian ya terkait dengan situasi atau posisi dari Erik ten Hag. Nah, ataupun juga dalam pengawasan ya terkait dengan posisinya. Nah, dari artikel tersebut mengatakan bahwa terkonfirmasi bagaimana detail dari pertemuan Ineos di London. Ini termasuk ada Sir Jim Ratcliffe, Joel Glazer, Sir Dave Braithwaite, Omar Berrada, Dan Ashworth, dan juga Jason Wilcox. Di mana dan juga ada beberapa member ataupun anggota staff dari Manchester United yang terlibat. Ini semuanya tidak mengeluarkan informasi atau lebih disebutkan diam ya terkait dengan spekulasi yang berkembang terkait dengan status Erik ten Hag. Dari perspektif banyak pihak yang menjalankan Manchester United, artinya top eksekutif dari Manchester United, disebutkan di artikel ini tidak ada keharusan ataupun kewajiban untuk menyediakan sebuah update terkait dengan status yang masih sama. Jadi ketika statusnya ternyata tetap bersama dengan Erik ten Hag, ya mereka merasa tidak perlu melakukan update. Ini seperti yang gue perkirakan juga ya, salah satu hasil yang bisa saja terjadi di pertemuan hari Selasa pekan lalu. Ketika itu gue mengatakan ada 3 kemungkinan. Nomor 1, pemecatan. Nomor kedua, mereka akan mengumumkan kita tetap stay dengan Erik ten Hag. Atau kemungkinan ketiga, tidak ada update sama sekali. Sebelum kembali ke Belanda ya. Jadi ternyata liburan Erik ten Hag ini ke Belanda. Erik ten Hag ini disebutkan bahwa dia cukup puas dengan, kurang lebih disebutkan posisinya akan tetap bersama dengan Manchester United untuk pertandingan menghadapi Brentford dan juga mempersiapkan ya untuk partai tersebut. Komunikasi dengan beberapa pihak kunci ini juga disebutkan sangat normal. Jadi tidak ada tidak ada hal yang berubah lah ya. Tidak ada hal yang naik turun katakanlah seperti itu terkait dengan hubungan antara Erik ten Hag dan juga misalnya Dan Ashworth ataupun juga Jason Wilcox, terutama setelah 2 pertandingan Manchester United menghadapi Aston Villa dan juga menghadapi FC Porto. Tapi disebutkan juga di artikel ini bahwa hasil ini mencapai periode kritikal sebenarnya ya, bagaimana performa dari tim dan juga peran dari Erik ten Hag ini diperdebatkan di meeting hari Selasa ya antara pemilik Manchester United dan juga para direktur. Tapi walaupun demikian ini diklarifikasi, ada 6 jam pertemuan antara eksekutif di Manchester United
mereka juga banyak mendiskusikan aspek-aspek lain dari klub yang tidak ada hubungannya dengan Erik ten Hag. Dan juga termasuk didiskusikan adalah terkait dengan situasi finansial di Manchester United. Ya, disebutkan juga di artikel ini bagaimana sebelumnya ya ada pertemuan di Ibiza di musim panas kemarin, di tempat di mana Erik ten Hag ini liburan. Bagaimana delegasi dari Manchester United ini datang dan memutuskan untuk memperpanjang kontrak dari Erik ten Hag dan ini dilakukan dengan Manchester United men-trigger atau mengaktifkan 1 tahun klausul di kesepakatannya, dan ini tidak langsung melakukan kesepahaman yang baru, ya artinya membuat agreement ataupun kesepakatan yang fresh, yang dari awal lagi. Dan ini berarti bahwa kalau Manchester United memutuskan untuk memecat Erik ten Hag saat ini akan menjadi lebih mahal kompensasinya dibandingkan melakukan hal tersebut setelah final Piala FA. Ini disebutkan di artikel tersebut. Dan ya, di paragraf selanjutnya kurang lebih bagaimana 4 bulan ya. Ini masih ada banyak hal yang harus dikejar oleh Erik ten Hag, dan dia tahu kalau dia harus menang. Nah, itu tadi kurang lebih yang dikabarkan, bahwa memang tidak ada hal yang terlalu mengancam, atau bahkan tidak ada yang mengancam bahwa di pertemuan di hari Selasa pekan lalu. Bahkan Fabrizio Romano di salah satu update-nya mengatakan kalau memang Erik ten Hag ini tidak pernah dekat dengan pemecatan ya di awal international break pekan lalu. Dari Melissa Reddy, ini salah satu jurnalis di Sky kalau tidak salah, mengabarkan bahwa Manchester United ini sangat sabar dan terus menawarkan Erik ten Hag ini waktu dan support sampai dengan sejauh ini di Manchester United. Ya, ini juga sekaligus menurut gua menjawab spekulasi-spekulasi yang hadir terutama pekan lalu, di mana di media ya sangat riuh sekali menginginkan atau memberitakan ada kemungkinan Erik ten Hag ini dipecat. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan menurut Sky tadi disebutkan oleh jurnalisnya Melissa Reddy ya, bahwa Manchester United ini sangat sabar ingin menawarkan support dan juga waktu untuk Erik ten Hag ya. Nampaknya ada hal yang sedikit berbeda, kalau tidak justru berbeda sekali, bagaimana keadaan di atas lapangan ya, dengan pemberitaan di media terkait dengan status Erik ten Hag. Gua sendiri melihat memang masih terlalu awal sekali, bahwa setelah berapa bulan, 3 bulan ada keputusan besar yang dilakukan oleh Ineos, lalu mereka harus balik kanan ya dengan hasil-hasil yang mungkin masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Tapi jangan lupa mereka pun juga mereka juga memiliki andil menurut gua Ineos di kejadian saat ini. Maksud gua adalah ya, mereka juga yang memutuskan untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag. Mereka sudah melakukan proses, mereka sudah mengundang banyak nama manajer ya, lebih dari 7 kabarnya, yang akhirnya mereka simpulkan ya tidak ada yang sesuai, dan menurut mereka ya yang sesuai adalah Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri menurut gua ini ada tanda tanya ya, kenapa kok kesepakatannya adalah memilih untuk men-trigger 1 tahun dibandingkan dengan membuat kesepakatan baru. Karena kalau dari gua secara ringan amatiran berasumsi dari pihak Erik ten Hag tentu saja ataupun dari pihak Manchester United ya, ini hal yang menurut gua ya kalau dikatakan oke, ini untuk pihak yang lebih aman, katakanlah seperti itu. Jangan lupa dari pihak Manchester United pun juga ketika mereka hanya memperpanjang dengan jangka pendek ya seperti saat ini, menurut gua secara ringan amatiran justru yang lebih aman posisinya adalah Erik ten Hag. Kenapa? Ya, dia merasa kalau seandainya dipecat di tengah jalan, katakanlah saat ini gitu ya, dia akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Lalu dia tetap bisa mendapatkan klub baru dengan jangka waktu yang lebih cepat. Kalau seandainya, dan ini juga merupakan resiko dari Manchester United, artinya ketika mereka menawarkan kontrak yang tidak panjang dengan model seperti ini,
ada juga kemungkinan ya Erik ten Hag tidak memiliki komitmen karena security ataupun keamanan dari keadaan dia di Manchester United ini juga tidak panjang-panjang banget. Ini bisa jadi seperti itu kalau gua melihatnya ya. Walaupun tentu saja dari pihak lain akan melihat juga bahwa oke, ini sesuatu yang aman karena bagi Manchester United tentu saja karena ya tinggal dilihat saja nih ya periode jangka pendek kira-kira 2 musim lagi Manchester United ada di mana. Ketika ini tidak berjalan kemana-mana maka Erik ten Hag tidak perlu lagi diperpanjang. Tapi ya tetap harus melalui 2 tahun ya kan. Dan kalau mau memecat di tengah jalan kompensasinya tetap tinggi. Jadi menurut gue nih ada hal yang apa ya? Ya intinya komitmen dari klub maupun dari Erik ten Hag bisa jadi dipertanyakan di sana. Tapi anyway, kabar dari Fabrizio Romano dan juga dari Sky mengatakan bahwa justru pihak dari Manchester United ini sangat support dan sangat sabar dengan Erik ten Hag. Mereka nampaknya tahu betul ya kuda-kuda ataupun posisi Manchester United terutama saat ini, misalnya mereka banyak memiliki pemain muda, ada banyak pemain baru, keadaan squad pun juga masih belum bisa ideal jika dibandingkan dengan tim-tim lain yang ada di papan atas. Ketersediaan, ada banyak maksud gue pemain senior yang tanda tanya masa depannya, dan ini juga mungkin ada pengaruh ke komitmen misalnya Casemiro ataupun juga Christian Eriksen. Belum lagi situasi bek kiri yang juga masih kosong sampai dengan saat ini belum bisa diisi oleh pemain yang memang murni secara natural berada di posisi tersebut, sehingga hal-hal tadi mungkin juga dipertimbangkan oleh manajemen. Di sisi lain juga ada nama-nama pelatih seperti kayak Thomas Tuchel ataupun juga Sebastian Hoeneß yang ternyata tidak bisa bersepakat dengan Manchester United. Artinya mereka menilai ada hal yang tidak bisa mendukung pekerjaan mereka di Manchester United sehingga mereka akhirnya menolak. Ya, ini berbeda dengan Erik ten Hag yang walaupun ada nasihat dari pihak-pihak luar tapi tetap memilih untuk bersama dengan Manchester United. Dia berani mengambil segala resikonya. Menurut gue ini juga hal yang menarik untuk dilihat. Tapi anyway, sampai dengan sejauh ini menurut gue posisinya masih aman, tapi tidak ada yang permanen di Manchester United. Menurut gua, ya bagaimanapun juga Erik ten Hag harus segera memberikan hasil positif berupa kemenangan ya bagi Manchester United, karena ketika hasil kemenangan itu tidak segera diberikan kepada Manchester United, bukan tidak mungkin situasinya akan bisa jadi cepat berubah ya, karena ya Ineos tahu juga bahwa fans Manchester United ini menginginkan hasil juga, dan menurut gue sebagai pemilik klub mereka pun juga sangat wajar menginginkan ada hasil di Manchester United musim ini walaupun masih dalam tahap proses ya menuju yang lebih tinggi lagi. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan situasi dan juga artikel. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa ada komen, drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.